Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmatnya, yang itu tiada bisa kita hitung. Mulai dari nikmat sehat, waktu luang kita, serta nikmat kelapangan, pula nikmat bisa makan dan minum, serta nikmat lainnya. Dan nikmat yang paling tinggi, yang paling utama, yakni nikmat keimanan dan keislaman, yang sampai saat ini dengan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, kita mampu menunaikan dari sebagian ibadah yang Allah syariatkan, yang telah Allah wajibkan kepada kita, yakni sholat Jumat. Hadirin rahimakumullah, pula khatib menyampaikan wasiat takwa, bahwasanya seorang hamba tidak akan diterima amal-amalnya kecuali berlandaskan keikhlasan yang merupakan asas takwa. Maka takwa ini merupakan landasan seseorang di dalam beribadah. Karenanya tidak akan sempurna dan tidak akan sah sebuah ibadah tanpa ketakwaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita berada di akhir tahun. Namun bukan semarak akhir tahun yang harus kita rayakan, melainkan kita harus merenungkan diri kita, amal kita. Sudahkah kita mempersiapkan untuk akhir yang selama-lamanya akhir bagi kita, untuk perpisahan yang selama-lamanya perpisahan untuk kita, dan tiada lagi berjumpa, yakni kematian. Dan yang pasti mereka, termasuk juga kita, sebagai hambanya, tidak akan selama-lamanya hidup di dunia. Akan ada masanya berpisah dengan dunia ini. Dan perpisahan itu terjadi
manakala kematian menjemput, tanpa ada seorang pun yang dapat menghindar, yang dapat mengelak darinya. Karenanya Allah telah berfirman 3 kali di dalam Al-Quran dengan lafaz yang berbeda. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Dan bahwasanya mereka tidak akan pernah bisa kabur untuk menyelamatkan diri dari kematian. Diterangkan dalam surah An-Nisa, "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah." Di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian, walaupun ke benteng yang tinggi lagi kokoh. Maka tidak akan bisa kita lari dari kematian. Di zaman ini terdapat orang-orang yang pada saat ini mereka bikin lorong-lorong, mereka bikin dari baja yang nantinya ketika kiamat datang, maka tidak akan terbawa hancur, tidak akan terbawa meninggal. Ketahuilah, wahai manusia, malaikat maut tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah lengah, walaupun kita berada di lorong-lorong, walaupun seseorang dilapisi baja sekalipun, maka tidak akan pernah bisa kabur dari malaikat maut. Karenanya, suka atau tidak, ingin atau tidak, kematian itu pasti akan menghinggapi. Walaupun seseorang hanya diam di rumahnya, terlihat sehat, bahwasanya kematian pasti akan mendatanginya. Dalam surah Ar-Rahman dikatakan, kullu man 'alaiha fan, seluruh yang ada di atas bumi ini fana, tidak kekal. Bahwasanya kulit yang mulus bisa jadi nantinya akan hancur, akan keriput, serta badan yang kuat ada saatnya dia lemah, ada saatnya terserang penyakit, serta orang-orang yang kita cintai bisa jadi akan meninggalkan kita, atau bahkan diri kita yang lebih dahulu. Karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintahnya agar kita mengingat kematian. Bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aksiru dzikra hadimil lazzat, perbanyaklah kalian mengingat pemutus berbagai kelezatan.
yakni kematian. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Karenanya kita harus senantiasa mengingat bahwa ketika kondisi kita lapang atau kondisi kita sempit, ketika sehat atau sakit, ingatlah bahwa ajal ini akan menjemput kita dan kita akan dipertanggungjawabkan setiap apa yang dilakukan di dunia ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin rahimakumullah, bahwasanya setiap muslim yang sehat ataupun yang sedang sakit, kita wajib mengingat akan kematian ini di dalam hati kita serta lisan kita, serta perbanyak mengingatnya hingga seakan-akan kematian ini di depan kita, karena dengannya akan menghalangi dan menghentikan seseorang dari berbuat maksiat serta dapat mendorong untuk beramal ketaatan. Karenanya ketika seseorang mengingat kematian, tidak akan terfikirkan baginya untuk berbuat maksiat. Karenanya pasti walaupun masa muda ataupun masa tua yang saat ini keadaannya seolah-olah sehat bugar, maka tetap kematian akan menjemputnya. Hanya Allah yang Maha mengetahui tentang kapan kita akan mati dan di bumi mana kita akan meninggal. Maka kita ini la tadri nafsum mada taksibu qada, tidaklah mengetahui apa yang akan terjadi pada esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak mengetahui pula di bumi mana akan mati. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui dan Maha teliti. Karenanya ucapan Rasulullah terdapat faedah yang sangat agung, karena orang-orang yang benar-benar mengingat mati akan merasa tiada berartinya kelezatan dunia yang sedang dihadapinya, sehingga menghalanginya untuk berangan-angan meraih dunia di masa mendatang. Ketahuilah
Wahai manusia, masa depan kita itu bukanlah 10-20 tahun kemudian, akan tetapi masa depan kita adalah kematian. Maka sudahkah kita mempersiapkannya? Mukmin yang paling cerdas dikatakan bahwa di dalam hadis, aksaruhum lima mauti dikron wa ahsanuhum lima badahu istidadan. Ulaika aikasun, orang yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka tentunya bayangkan saat-saat sakaratul maut itu mendatangi kita. Tentunya bagaimana pandangan-pandangan yang nantinya akan melihat kita dan kita tinggalkan. Maka mereka memandangimu dengan pandangan kasih sayang dan penuh kasihan. Air mata mereka yang tidak pernah henti membasahi wajah-wajahnya. Mereka pun dengan duka berharap dan berangan-angan, andai kita bisa tinggal terus-menerus, tapi tidak akan pernah bisa. Karenanya pasti sudah dalam ketetapannya bahwa seorang yang bernyawa akan merasakan kematian, dan kita akan mempertanggungjawabkan amal-amal yang telah kita lakukan di dunia ini. Demikian singkat yang bisa khatib sampaikan. Kurang lebihnya tentu mohon maaf, serta kita diperingatkan kembali setelah kita lalai dalam kehidupan ini. Kita diperingatkan dengan nasihat Jumat ini yang semoga terus menerus akan terenyuh di hati kita dan menjadi hal yang berharga bagi kita untuk terus menerus memperbaiki diri, memperbaiki kualitas iman dan takwa kita agar bisa berkualitas di hari akhirat nanti. Walafu minkum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Teruskan dan dirapatkan sapnya. Yang masih kosong diisi. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudam wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimunas sholata wa yutunas zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.